Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Ihsan Sulistyo dari jurusan Pendidikan Matematika FKIP UIR. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fungsi limit dan kekontinuan fungsi kompleks. Oke, kita masuk ke materi. Fungsi kompleks didefinisinya identik dengan fungsi satu peubah Y sama dengan fx, namun ada penggantian lambang peubah bebas X oleh Z dan peubah tak bebas Y oleh W. Dengan demikian, maka fungsi kompleks tersebut dapat ditulis sebagai W sama dengan Fz, di mana Z pada himpunan bidang kompleks. Definisi pertama, misalkan D himpunan titik pada bidang Z. Fungsi kompleks F adalah suatu aturan yang memasangkan titik Z anggota D dengan satu dan hanya satu titik W pada bidang W, yaitu ZW. Fungsi tersebut ditulis W sama dengan Fz. Himpunan D disebut domain dari F, dinyatakan oleh DF, dan Fz disebut range dari F dinyatakan oleh RF, yaitu himpunan Fz untuk setiap Z anggota D. Misalnya W sama dengan U plus IV adalah nilai fungsi F di Z sama dengan X plus IY. Sehingga W sama dengan Fz, W sama dengan F dalam kurung X plus IY, W sama dengan I plus IV, W sama dengan X, Y plus IV, X, Y. Jika koordinat polar R dan theta pada X dan Y digunakan, maka U plus IV sama dengan F Re pangkat I theta, di mana W sama dengan U plus IV dan Z sama dengan Re pangkat I theta, sehingga Fz dapat ditulis Fz sama dengan U R theta plus IV R theta. Contoh-contoh fungsi kompleks seperti pada gambar. Yang pertama itu W sama dengan Z kuadrat plus 10, fungsi dengan domain seluruhnya di bidang Z. Yang kedua W sama dengan Z pangkat min 1, fungsi dengan semua titik pada bidang Z kecuali di Z sama dengan 0. Yang ketiga W sama dengan nilai mutlak Z plus IZ dikurang Z kuadrat, fungsi dengan semua titik pada bidang Z kecuali di Z sama dengan 0. Yang keempat itu W sama dengan I plus Z kuadrat plus 1, semua titik pada bidang Z kecuali di Z sama dengan plus minus I. Kita lanjutkan. Ke materi berikutnya, yaitu limit fungsi kompleks. Definisi pertama, limit fungsi secara intuisi apabila titik Z bergerak mendekati titik Z0 pada daerah dan nilai Fz bergerak mendekati suatu nilai tertentu yang W0, maka dikatakan limit Fz adalah Z menuju Z0. Dapat ditulis sebagai berikut. Bisa dilihat pada video. Definisi kedua, limit fungsi secara formal. Misal W sama dengan Fz terdefinisi pada daerah D, limit Fz adalah W0 untuk Z menuju Z0, ditulis limit Z Fz sama dengan W0. Dengan catatan, titik Z0 tidak perlu termasuk domain fungsi F. Peubah Z menuju Z0 melalui sembarang lengkungan K. Artinya Z menuju Z0 dari segala arah. Apabila Z menuju Z0 melalui dua lengkungan yang berbeda, mengakibatkan Fz menuju dua nilai yang berbeda, maka limit fungsi F tersebut tidak ada untuk Z menuju Z0. Baiklah, kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu kekontinuan fungsi.
Misalkan fungsi fz terdefinisi di D pada bidang Z dan titik Z0 terletak pada interior D fungsi fz. Dikatakan kontinu di Z0 apabila limit Z hingga Z0 f Z sama dengan f Z0. Secara terinci syarat fungsi fz kontinu di Z0 adalah 1. F itu 0. Ada. Yang kedua, limit Z menuju Z0 fz ada. Yang ketiga, limit Z menuju Z0 fz sama dengan f0. Fungsi fz dikatakan kontinu pada suatu daerah R apabila fz kontinu di setiap titik pada daerah R tersebut. Persyaratan ini mengandung arti bahwa fungsi hanya mungkin kontinu pada titik dalam daerah definisinya. Suatu fungsi fx dikatakan kontinu jika fungsi koefisien setiap titik terdefinisi. Ada beberapa teorema di dalam kekontinuan fungsi, yaitu ada 7 teorema. Baiklah, kita bahas yang teorema pertama. Jika fz sama dengan ux y plus iv x, y. Yang kedua, fz terdefinisi di setiap titik pada daerah R. Yang ketiga, z0 sama dengan x0 plus y0 titik dalam R, maka fungsi fz kontinu di 0 jika dan hanya jika u, xy dan v, xy masing-masing kontinu di x0, y0. Teorema kedua, misalkan fz dan gz kontinu di z0, maka masing-masing fungsi, yang pertama itu fz plus gz, yang kedua itu fz kali gz, yang ketiga fz per gz, gz0 tidak sama dengan 0. Yang keempat itu f gz, f kontinu di gz0, kontinu di z0. Teorema yang ketiga, jika fz dan gz kontinu di z sama dengan z0, maka fungsi fz dan gz, maka fungsi fz plus gz, fz dikurang gz, fz kali gz dan fz per gz juga kontinu di z0. Tetapi yang ditambah syarat hanya jika gz0 bukan sama dengan 0, hasil yang lama berlaku untuk kontinu pada suatu daerah. Teorema yang keempat, fungsi yang kontinu pada setiap daerah berhingga diantaranya adalah: yang pertama summa suku banyak, yang kedua e kuadrat, yang ketiga sin z dan cos z. Teorema yang kelima, jika fz kontinu dalam suatu daerah tertutup, maka ia terbatas pada daerah tersebut, yaitu terhadap konstanta m, sehingga nilai mutlak f2 kecil dari m untuk semua titik z pada daerah tersebut. Teorema yang keenam, jika fz kontinu dalam suatu daerah, maka bagian real dikhayal dari fz kontinu dalam daerah tersebut. Misal fz kontinu dalam suatu daerah, maka memenuhi definisinya di setiap titik z0 dari daerah tersebut, dan untuk setiap elemen besar dari 0 kita dapat menentukan yang secara umum bergantung pada elemen dan titik khusus z0. Sehingga f2 kurang fz0 kecil dari L. Bila mana z kurang z0 kecil dari. Jika kita dapat menentukan yang hanya bergantung dari tetapi pada titik khusus z, maka kita mengatakan bahwa fz kontinu seragam dalam daerah tersebut. Teorema yang terakhir, yaitu teorema ketujuh, adalah jika fz kontinu dalam daerah tertutup, maka z kontinu seragam di daerah tersebut. Baiklah, cukup sekian penjelasan kita pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah secara sengaja maupun tidak sengaja. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.